Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel Kemalen Kelas Matematika Online. Kali ini kita akan belajar tentang bruto, neto, dan tara. Nah, dari ketiga istilah ini yang sering kita temui adalah yang ini ya, neto. Biasanya neto ini bisa kita temukan pada beberapa kemasan produk yang kita beli untuk keperluan sehari-hari. Misalnya di kemasannya mie instan, sampo, kecap, cemilan, dan lain sebagainya. Sedangkan bruto dan tara ini jarang kita temui pada produk-produk tersebut. Ya, biasanya bruto dan tara ini bisa kita jumpai pada produk-produk yang berat atau yang membutuhkan kemasan yang cukup berat. Nah, untuk tujuan dicantumkannya bruto, neto, dan tara ini tentunya adalah untuk memberikan informasi berat barang atau produk kepada distributor maupun konsumen. Itulah mengapa pada produk ringan yang dibungkus dengan kemasan ringan biasanya hanya dicantumkan neto saja. Karena memang tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi berat produk kepada konsumen. Artinya di sana tara atau berat kemasannya ini sangat kecil. Sedangkan pada produk-produk yang berat biasanya perlu dicantumkan bruto atau taranya ya agar distributor dapat menyesuaikan kapasitas kendaraan yang mengangkut produk tersebut. Oke, dalam bahasa kita, istilah yang lebih mudahnya, bruto ini adalah berat kotor ya, berat kotor. Kemudian neto ini adalah berat bersih. Dan tara ini adalah berat kemasan, berat kemasan. Contoh, misalnya saya punya sebuah box kayu yang berisi beberapa buah durian seperti berikut ini. Nah, box kayu beserta isinya durian ini kalau ditimbang maka ini totalnya akan menjadi bruto ya, atau berat kemasan dan juga isinya. Sedangkan kalau misalnya kita timbang duriannya saja seperti ini namanya adalah neto ya, atau berat isinya saja atau berat bersih. Nah, bagaimana kalau yang ditimbangnya ini hanya box kayunya saja seperti ini? Maka berat dari box kayu ini dinamakan sebagai tara atau berat kemasannya ya. Nah, jadi kalau bruto ini wadah sama isinya, kalau neto ini isinya saja, kalau tara ini wadahnya saja. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya kita akan mencari apa rumus atau model matematika dari bruto ini, kemudian apa rumus dari neto, dan juga apa rumus dari tara ya. Misalnya untuk bruto ini berat dari kemasan sama isinya ini saya kasih 50 kg. Kemudian kalau ditimbang hanya buah duriannya saja misalnya beratnya adalah 45 kg. Sedangkan kalau ditimbang box kayunya saja maka ini misalnya beratnya adalah 5 kg. Nah, kalau begitu, rumus dari bruto ini adalah neto ditambah dengan tara ya. Ini rumus awalnya. Jadi, bruto ini adalah neto ditambah dengan tara. Atau boleh nulisnya B sama dengan N ditambah T ya. Bruto neto ditambah dengan tara ya kan. 50 kilo ini kan 45 kilo ditambah dengan 5 kilo. Nah, selanjutnya kalau mau mencari neto ini rumusnya bagaimana sih? Oke. Neto
Neto ini kan 45 kilo. Kira-kira 50 kilo sama 5 kilo dibagaimanakan supaya hasilnya 45 kilo? Tentunya dikurangi. Berarti untuk mencapai neto ini yang 45 kilo berarti bruto ya kan? Atau 50 kilo dikurangi dengan ini tara atau yang 5 kilo. Oke, jadi neto ini adalah bruto dikurangi dengan tara. Paham ya? Nah, selanjutnya satu lagi nih, tinggal tara ya. Tara ini kan 5 kilo. Kira-kira 50 kilo sama 40 kilo dibagaimanakan supaya hasilnya mencapai 5 kilo. Oke, berarti tara ini adalah 50 kilo berarti bruto dikurangi dengan yang ini yang 45 kilo adalah neto ya. Neto. Atau mau disingkat boleh T sama dengan B dikurangi dengan N. Nah, ini harus kalian pahami ya yang rumus-rumus ini. Bisa ya? Yang penting kalian tahu bahwa bruto ini berat dari kemasan sama isinya. Kalau neto isinya saja, kalau tara ini wadahnya saja ya. Nah, selanjutnya dari tara ini ada istilah lain atau rumus lain ya. Ada rumus lain yaitu persentara ya. Persentara ini rumusnya adalah tara dibagi dengan bruto dikali dengan 100 ya. Nanti berapa persen hasilnya. Oke, ini tambahan dari rumus tara ya. Nah, kurang lebih ini rumus yang harus kalian pahami ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita contohkan saja. Contoh yang pertama, sebuah peti buah mangga terdapat keterangan bruto 25 kg. Kita tulis di sini, diketahui brutonya adalah 25 kg. Selanjutnya, taranya 2%. Ingat nih, ada tara, ada persen tara. Kalau ada persennya berarti ini nulisnya persen tara. Berapa persen? 2%. Sama seperti keuntungan dan kerugian ya. Ada keuntungan, ada kerugian, ada persentase untung, ada persentase rugi. Nah, kalau di sini juga sama. Ada tara, ada persentase tara. Nah, berarti di sini yang diketahuinya persentase tara ya. Oke, ditanyakannya neto. Berarti ditanyakan netonya berapa ya. Oke, ingat lagi rumus neto bagaimana ya? Pertama, kita lihat di sini tujuannya mencari neto. Berarti kita ingat langsung neto ini adalah bruto dikurangi dengan tara ya. Oke, setelah kita tahu ini neto rumusnya bruto dikurangi dengan tara, selanjutnya kita cek ya. Dari rumus ini bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus ini apabila yang tidak diketahui hanya satu. Kita cek. Neto diketahui atau tidak? Tidak ya, berarti ini tidak diketahui. Kemudian bruto ada nggak? Ada. Oh, berarti ini diketahui. Kemudian ini apa nih? Tara. Apakah di sini ada tara? Tidak ada ya. Ini yang ada persen tara. Berarti ini juga tidak diketahui. Karena ada dua yaitu N sama T yang belum diketahui dari rumus ini, maka rumus ini belum bisa digunakan. Nah, sedangkan kita butuh ya rumus ini untuk mencari ini neto. Tapi belum bisa digunakan. Kenapa? Karena ada ini T. Ini T belum diketahui. Kalau begitu kita cari dulu T ya. Cari T dengan menggunakan apa yang diketahui. Ada bruto, ada persentara. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada persentase tara. Nah, berarti kita ingat lagi persentara. Ini rumusnya adalah T dibagi dengan bruto dikali dengan 100%. Kita cek rumus ini bisa diselesaikan enggak ya? Oke, persentara ini masih dicari.
Ada ya, ini ada. Kemudian tara ini dicari. Ini kita tujuannya ke sini, pindah. Belum mencari N ya, tapi kita mencari T dulu. Di sini T-nya dicari. Kemudian bruto ada nggak? Ada. Oke, persen ada. Ini mah udah ya. Udah, ini udah diketahui nih 100%. Nah, berarti rumus ini bisa digunakan, bisa kita mencari T ini ya. Oke. Dengan cara bagaimana? Ingat lagi, sama seperti rumus yang persentase keuntungan dan kerugian, kita turunkan dari rumus ini ya. Oke, cara menurunkannya bagaimana? Ini kita jadikan pecahan per 1, kemudian ini yang 100 dikalikan ke atas, berarti persen T per 1 jadinya ya, T kali 100, T dikali 100, persennya gak usah diambil juga nggak apa-apa, dibagi dengan B yang bawah. Nah, tinggal kali silang aja. Berarti ke sini kan. B dikali dengan persen T, ini kali, sama dengan 1 dikali T dikali 100 ya. Berarti T kali 100. Nah, di sini kita mau mencari apa? Ini yang T kan. Nah, berarti nyari T yang 100 ini pindah. Tadinya perkalian jadi pembagian. Jadi per 100 di atasnya tetap B dikali dengan persen T. Oh, ini dia rumus T nih. Sudah ketemu ya. Berarti kita pindahkan di sini. T ini adalah B dikali dengan persen T dibagi dengan 100. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan yang sudah diketahui. B-nya berapa? 25, ya kan? Kemudian dikali persentasenya 2. Oke, dibagi dengan 100. Ini adalah T. Nah, T-nya berarti 25 dikali dengan 2, 50, dibagi dengan 100. Ya, berarti T-nya ini sama dengan setengah ya. Setengah apa? Setengah kilogram. Oke, sekarang sudah tahu T. Berarti balik lagi ke rumus yang ini. Tadi N belum diketahui, B sudah ada ya diketahui. T sekarang sudah tahu, setengah kilo ya, berarti sudah tahu. Nah, kalau cuma satu yang belum diketahui ya berarti rumus ini bisa diselesaikan. N sama dengan B-nya berapa? 25 kg ya kan? Dikurangi dengan T-nya setengah. Ya, setengah. Nah, berarti N-nya ini atau netonya ini adalah 25 dikurangi dengan setengah, 24,5 kg. Selesai. Oke ya. Jadi N-nya ini adalah 24,5 kg. Nah, untuk kasus yang ini berarti kita menggunakan dua rumus ya. Pertama, rumus yang ini, N, B dikurangi dengan T. Kedua, kita cari dulu T-nya dengan menggunakan rumus persentase T sama dengan T dibagi dengan B dikali 100. Silakan ini diturunkan, jadi rumusnya ke sini. Oke? Bisa ya? Oke, lanjut contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua. Jika tara pada suatu kemasan adalah 2%. Oke, berarti diketahui persentase taranya ini 2%. Atau sebesar 5 gram. Nah, ini juga masih tetap tara ya. Tara sama dengan 5 kilogram ya. 5 gram ya. Ini 5 gram. Kemudian maka bruto dari kemasan tersebut adalah berapa gram? Oke, berarti ditanyakannya adalah bruto. Brutonya berapa? Kita jawab. Nah, pertama karena di sini ditanyakannya bruto, berarti kita harus tahu nih rumus bruto ini adalah apa ya? Bruto adalah neto ditambah dengan tara. Nah, kita cek lagi. Neto ini ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Taranya ada. Tapi brutonya juga belum ada ya. Berarti rumus ini belum bisa digunakan. Lanjut, kita cari rumus yang lain. Di sini kan ada persentase taranya diketahui ya. Berarti kita coba cari nih. Dari rumus persentase tara, ini rumusnya T dibagi dengan B dikali dengan 100%. Persentase tara ini ada.
taranya ada, brutonya belum ya ditanyakan. Nah, maka bisa kita gunakan rumus yang ini karena hanya satu yang belum diketahui, yaitu B saja. Berarti rumus yang digunakan adalah persentase tara sama dengan tara dibagi dengan B dikali dengan 100%. Oke, kita mau mencari B ya. Bagaimana caranya? Oke, ini ke sini dikali, ini ke sini juga dikali ya. Jadi rumus B-nya B sama dengan, atau per langkah ya, sama seperti tadi. Berarti B dikali dengan persentase tara, ini sama dengan T dikali dengan 100. Nyari B berarti yang persentase tara ini harus pindah. Pindahnya kalau pindah ruas tadinya perkalian jadi pembagian. Persentase tara ininya atasnya tetap per 100, B-nya tidak pindah. Yang pindah ini saja ke sini ya. Oke, lanjut. Berarti B ini sama dengan taranya berapa? 5 gram. 5 gram dikali dengan 100 dibagi dengan persentase taranya 2. Oh, berarti B-nya ini 5 kali 100. 500 dibagi dengan 2. Jadi B-nya adalah 250 apa? Gram. Oke. Selesai ya. Oke, untuk contoh 1 dan contoh 2 itu langkah-langkah yang harus kalian tempuh. Apabila kalian belum paham, silakan diulang lagi video pembelajaran ini ya. Nah, itu saja untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.